Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah, kembali lagi di podcast Junalaska. Kali ini bersama aku salah satu dari anggota Junalaska. Aku bernama Asrik Nyanti Tahaki. Aku salah satu dari murid SMA Negeri 2 Batang, tepatnya di kelas 10 MIPA 1. Nah, sekian aja perkenalan dari aku. Mungkin teman-teman udah pada penasaran kan, mau bahas apa sih di podcast kali ini? Langsung aja nih, di sebelah aku udah ada Kak Umam. Hai Kak Umam. Hai. Bisa kenalin diri Kakak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Umam. Saya alumni SMA Negeri 2 Batang di tahun 2020 ini. Kesempatan buat jadi narasumber dalam Junalaska, jurnalistik SMA Negeri 2 Batang. Hai semuanya. Ya, jadi kan Asli kan masih kelas 10 ya Kak? Iya. Teman-teman juga belum kesempatan masuk sekolah gitu kan. Soalnya ini emang lagi pandemi. Kakak bisa ceritain nggak sih sedikit gimana sih di SMA Negeri 2 Batang biar teman-teman Astrid yang masih kelas 10 itu juga tahu gimana gitu loh. Buat untuk perkenalan di SMA Negeri 2 Batang lingkungannya sendiri, ya kayak kita, kalian teman-teman dari kelas 10 sekarang yang masih tergulat oleh pandemi, ya kayak di SMP biasa, perkenalan, ketemu sama teman-teman. Yang paling minim mereka belum tahu bagaimana seluk-beluk SMA Negeri 2 Batang. Iya. Yang paling utama yaitu mereka masih bingung dan masih takut untuk mau ke SMA mana aja. Nah, SMA Negeri 2 Batang sendiri kalau saya tahu banyak sekali ekstranya. Tinggal dari mereka mengeksplor, di pandemi ini mereka masih bingung karena belum secara temu langsung bagaimana ekstra di SMA Negeri 2 Batang. Ekstranya belum temu, pembinanya belum bisa ketemu, masih menghubungi masih via online. Sedangkan kalau ekstra kan kebanyakan harus tatap muka, harus praktek, tapi kita harus masih belum bisa bertemu, masih pakai via online. Sedangkan via online sendiri masih kurang buat melaksanakan ekstrakurikuler. Itu aja. Jadi emang kelas 10 emang belum bisa itu ya, soalnya emang gara-gara pandemi. Oh iya, dengar-dengar kakak ini dulu kan pernah menjabat sebagai ketua OSIS. OSIS ya. Iya, sama Negeri 2 Batang. Bisa ceritain nggak sih Kak gimana dulu perjuangannya waktu dari awal kakak menjabat sampai kakak pernah gitu? Oh, iya. Apa aja yang dilaluin, hambatan atau mungkin hambatan masalah atau apa sih enaknya gitu loh? Salah satu pengalaman juga cerita itu yang tak terduga buat kehidupan seorang Fatibul Umam. Dulu Mas Fatibul Umam sendiri di SMP nggak pernah namanya ikut organisasi apapun di sekolahan. Terus masuk SMA Negeri 2 Batang memang karena pilihan hati saya, memang ingin kayak kakak saya dulu juga alumni SMA Negeri 2 Batang. Pertama sih coba-coba, pertama juga takut karena saya minim pengalaman, saya minim sekali prestasi, nggak punya prestasi, 0% saya nggak punya prestasi di SMA Negeri 2 Batang, di SMP, di mana-mana saya nggak pernah punya prestasi. Ada formulir OSIS, saya mencoba untuk daftar, awal itu saya explore, yang lain prestasinya ada prestasi juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Hal yang paling penting saya kayak jual diri saya bahwa saya pantas di OSIS adalah saya jadi ketua pemuda di kampung. Itu aja, hal sederhana, tapi memang saya harus berani. Yang mungkin ada yang takut-takut buat public speaking, tapi saya mencoba mempercaya diri saya bahwa saya bisa public speaking, saya bisa bertanya ke teman-teman dari kakak-kakak panitia OSIS. Itu prestasi saya yang dulu saya kenakan. Ya saya ketua dari kampung, ketua juga ikut organisasi supporter sepak bola yang mungkin di teman-teman nggak terlalu diperhitungkan. Terus masuk jadi OSIS,
ya mulai memperdalam bagaimana sih organisasi di sekolah itu, bagaimana sih bisa memanage waktu antara pelajaran, antara organisasi. Alhamdulillah terus dinilai dari teman-teman kakak kelas dan bisa menjadi kandidat ketua OSIS. Di sana juga ada hal unik. Saya nggak pernah berpikiran saya akan menjadi ketua OSIS. Saya nggak pernah adanya pikiran wah ini bakal jadi ketua OSIS, nggak pernah. H-1 sebelum pidato ketua OSIS itu saya masih menjadi bagian dari supporter BBL SMA 2. Dikabari sore harinya besok suruh pidato ketua OSIS. Saya nggak punya persiapan apa-apa, saya pure lillahi ta'ala. Terus pas hari H, saya antara kandidatnya Mas Rian, Mbak Arlinda, dan saya. Mbak Arlinda persiapannya luar biasa, apalagi Mas Rian. Terus saya maju nomor urutan 2. Nggak pernah adanya persiapan, saya ngomong apa adanya. Ada pertanyaan pun saya jawab dengan sesuai apa yang saya pikirkan saat itu. Dan alhamdulillah pas hari itu saya dipilih menjadi ketua OSIS dan paling banyak dari teman-teman. Mungkin memang ini mungkin jalan dari Fakih Blumam yang nggak pernah saya pikirkan. Salah satu yang mungkin saya banggakan sama ini. Juga alhamdulillah berkat OSIS juga teman-teman yang mungkin kalau dari kakak-kakak dulu OSIS, Mbak Ismaili dan sebagainya, memang OSIS punya kesempatannya bisa masuk OSIS. Saya di OSIS juga bisa berprestasi, bisa masuk ke Malang, bisa ke luar kota berkat dari pengalaman di OSIS itu sendiri. Nah, cerita setelah purnanya itu, setelah jadi OSIS pasti kan wah jadi OSIS famous, dikenal sama orang banyak, nggak tanggung jawab yang ada di benak saya. Saya tipe yang nggak ingin ngerepoti anggota, saya lebih baik. Ya itu kekurangan saya. Jadi saya kurang dalam bisa membagi pekerjaan bagi anggota saya. Sampai akhirnya ada salah satu event di HUT yang memang itu kan mungkin paling besar dari tahun-tahun sebelumnya, sampai mengundang Quistar, sampai ya paling real lah. Dan saya sempat 2 hari nggak tidur, kurang tidur, malamnya juga nggak tidur. Ada kejadian berpojok, ada kejadian sampai akhir acara saya ditandu, pingsan, hujan-hujanan, kayak orang kritis itu pucet segala itu lah sampai. Tapi alhamdulillah dari setelah acara itu ya kebanggaan bisa melaksanakan event HUT itu dengan Wistar, dengan masbaknya itu. Dan yang paling utama setelah saya proper itu yang saya tonjolkan itu bukan bagaimana kerja OSISnya itu bagus enggak. Wah, OSIS ini jenengnya apik mana enggak. Yang saya tekankan itu saya buat proper, satu kebersamaan, dan satu yang saya unggulkan itu nama SMA 2-nya. Salah satu contoh Bumi Semanda. Saya menggabungkan antara organisasi baik OSIS, Pramuka, PMR, jurnalistik juga, ada sinematografi juga. Itu tujuannya untuk bisa merekatkan antar organisasi di SMA Negeri 2 Batang. Dan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk kita ada kebaikan untuk kebersihan di SMA Negeri 2 Batang. Satu, terus SPC ataupun Masbak. Saya harus mempunyai proker yang bisa menyumbangkan prestasi di SMA Negeri 2 Batang. SPC menyumbangkan banyak prestasi dari segi futsal, tim jablay. Terus kegiatan Mas dan Mbak itu sering banget dilakukan, namun saya nilai di tahun saya di event Mas Mbak itu sampai saya ke Sendang Sari, saya nemenin sampai jam 12 malam itu main biar lihat teman-teman saya, Mbak Darin, Mbak Yola, Mbak siapa lagi, Mas Putra, lihat di podium juara 2. Saya bukan yang ada di sana, saya cuma melihat, tapi saya terharu karena program kerja yang saya lakukan itu bisa bermanfaat. Berarti emang Mas ngomongnya hebat ya, jadi enggak hebat banget sih, kayak orang-orang lainnya aja. Itu
bisa jadi motivasi buat teman-teman juga. Juga apalagi Mas Umam ini kan dikenal kayak ketua OSIS yang paling jaya gitu. Ya sama-sama. Ya, emang dari ceritanya juga kelihatannya iya. Ya gimana pengomentarinya mungkin bukan saya sendiri yang jalan, tapi kan banyak orang yang ada di belakang saya. Saya ada yang ingetin saya kadang sempat emosi juga ada, tapi lebih saya bagaimana memanfaatkan teman-teman kerja. Mereka punya kekurangan dan kelebihan, tapi bagaimana saya bisa merangkul mereka. Banyak yang kayak di OSIS sendiri ya, ada yang kegiatannya ini paskibra dan sebagainya, tapi bagaimana saya bisa merangkul mereka, bagaimana saya bisa mengingatkan mereka bahwa mereka itu punya janji untuk bisa melaksanakan program kerja dengan baik. Terus seringkali saya mengingatkan juga sama generasi OSIS SMA Negeri 2 Batang. Saya paling banget untuk mengingatkan hal ini. Mereka di sini bukan untuk famous, mereka bukan ingin membanggakan nama kalian, bukan ingin membanggakan nama OSISnya, tapi harus membanggakan nama SMA Negeri 2 Batang. Ya, jadi boleh diminum dulu Mas? Oh iya. Enak. Ini dari mana ini? Dalgona. Kita. Seger banget. Emang sih ini emang paling seger. Sebatang. Ya, itu dong. Dan dari program kerja yang Mas Umam tadi sebutin, ada nggak sih yang sempat nggak kecapean gitu? Atau emang semua program yang Mas Umam sebutin tadi emang udah direncanain dan emang semuanya itu lancar gitu? Ada nggak sih yang ada sekecil harapan saya dalam segi program kerja. Satu, saya ingin ada class meeting itu 2 kali. Itu ya mungkin itu sih kalau proper yang saya kurang itu kan ada program class meeting satu kali, terus ada di akhir semester 1 harusnya kan ada class meeting kayak sekolah lainnya, kayak sekolah tetangga. Nah itu tapi tidak bisa kecapean, tapi yo nggak apa-apa. Mungkin pas tahunnya Umam itu oleh teman-teman angkatan Umam dan Mas Ridho lebih fokus ke HUT-nya sama Guru Semanda. Proker yang pertama kali launching ada. Terus ada lagi mungkin kayak program kurban itu enggak tahu dari tahun-tahun sebelumnya juga belum bisa kesampaian. Terus ada sekecil harapan saya itu saya bisa berhubungan dengan baik antar organisasi OSIS yang ada di Kabupaten Batang. Entah itu bentuknya apa, tapi ada harapan kecil ke depannya itu ada hubungan relasi yang baik antara OSISnya di SMA 2 Batang, SMA 1 Batang, dan OSIS-OSIS yang ada di Kabupaten Batang. Nah, bahkan kalau bisa terobos saja sampai ke provinsi, sampai ke nasional, biar belajar bagaimana sih OSIS yang ada enggak di Kabupaten Batang aja, tapi di luar kota. Bisa bertukar pikiran. Nah, itu belajar karena kita kan tidak bisa puas diri sama pencapaian yang ada, harus bisa mencontoh, mempelajari terus kita lakukan. Jadi dari Mas Umam ini ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman, mungkin apa gitu yang mungkin bisa jadi motivasi sendiri buat teman-teman di rumah, apalagi yang kelas 10. Oh iya, mungkin kalau pas 10 itu kalian pasti jujur ada keinginan, ada yang nggak pengen ke SMA Negeri 2 Batang, mesti ada yang ingin ke SMA ini tapi kecapeannya di SMA Negeri 2 Batang. Yang perlu saya bicarakan sih, kalian mungkin nggak terlalu berharap untuk di SMA Negeri 2 Batang, tapi percaya kalau kalian bisa belajar dengan baik di SMA Negeri 2 Batang, kalian harus jadi seseorang yang bisa manis walaupun di lingkungan yang pahit. Mungkin kalian pahit dengan harapan saya
sebetulnya nggak pengen di SMA Negeri 2 Batang, tapi kalian harus menjadi sosok pribadi yang bisa manis di depan yang pahit, manis yang bisa membanggakan, yang kalian yang kalian duga itu lingkungannya pahit, untuk kenyataan kalian nggak bisa di SMA yang kalian impikan. Terus buat teman-teman OSIS yang tadi saya ingatkan lagi, buat tetap bisa bekerja dengan baik walaupun di masa pandemi ini, terus inovatif kayak jurnalistik SMA 2 ini, wah menggunakan podcast kayak gini kayak Om Didi Komposer, terus buat lebih buat teman-teman adik kelas buat bisa berprestasi buat SMA Negeri 2 Batang. Ya jadi teman-teman, oh iya sebelum kita penutup, boleh nggak sih sebutin apa aja sih prestasi Mas Umam? Ingin kepo sedikit lah. Oh iya, kalau prestasi sih nggak banyak, nggak dibuat juga sih, tapi kayak alhamdulillah Mas Umam pernah juara harapan 1 tingkat LKTI, Lembaga Kampus Ilmiah Cagar Budaya Kabupaten Batang. Terus pernah ikut jejak tradisi tingkat provinsi Jawa Tengah bersama Mas Ardi dulu. Terus pernah juga menjadi finalis lolos sampai jejak tradisi tingkat regional Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Terus ini sih masih kalah sama teman-teman saya yang bisa juara futsal nomor 1, bisa juara Mas nomor 2, Mbak Dari, Mbak Yola itu lebih tinggi dari saya. Jadi saya lebih menekankan buat adik kelas buat kalian bisa berprestasi di SMA Negeri 2 Batang. Semampu kalian, sebisa kalian, sebakat kalian. Nah ya emang harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Emang semangatnya hebat banget loh. Hah? Hebat. Iya. Ya gini sih, mungkin saya nggak bisa bayangin dulu 2 tahun 3 tahun ini bisa duduk di sini jadi narasumber. Dulu saya bisa melihat kayak sosok teman-teman saya yang berprestasi, bisa mencontoh mereka. Sekarang malah saya yang menceritakan pengalaman saya, prestasi saya. Itu aslinya belum apa-apa, tapi mungkin bagi awalan nanti bisa ngundang lagi saya yang lebih berprestasi, lebih berpengalaman, lebih berdedikasi buat SMA Negeri 2 Batang. Boleh apa sih tanggapan Mas buat ekskul jurnalistik ini yang kita ngadain ini gitu? Tanggapan dan komentarnya, saya juga dulu nggak di OSIS saja sih, saya juga pernah di jurnalistik, di Big Air, dan saya pertama kali dihubungi juga pertama kali lihat poster jurnalistik podcast, wah luar biasa. Jadi tanggapan saya itu kalian itu punya kreativitas, punya inovasi, nggak tertekan dengan situasi saat ini. Inovasi kan sekarang masih zamannya podcast YouTube, terus kalian tiru, itu baik. Saya juga lihat belum ada di SMA lain. Kalian punya inovasi yang bagus buat satu lagi memperkenalkan SMA 2 Batang itu inovasi dan kreatif. Makasih banget Mas. Ya, terus kembangkan lagi untuk kedepannya lebih baik. Ya. Jadi ingat kata-kata Mas Umam tadi, tetap semangat, kalian bisa berprestasi di SMA Negeri 2 Batang. Buat Mas Umam, makasih udah mau jadi narasumber. Iya, sama-sama. Senang juga ada kesempatan buat Terus buat teman-teman, makasih yang udah nonton. Kalau kalian ada mau request siapa yang akan jadi narasumber, bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan makasih. Dadah.